Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau sharing-sharing sama kalian ya, karena banyak banget yang nge-WA aku pada nanya, Kak, kok bulan-bulan ini, dalam arti bulan Agustus ini itu salonnya memang maksudnya itu bisnis salon ya, bisnis salon lagi nggak baik-baik aja kah? Jadi kalian pantengin video ini supaya kalian lebih paham dan cermat soal usaha salon. Jadi guys, nggak tahu ya, maksudnya itu setiap daerah ini kan beda-beda. Kita nggak bisa pukul rata di sini kok rame, di tempatku kok enggak, atau bagaimana enggak bisa seperti itunya, karena kan memang mayoritas setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Tapi kalau kita ngomong globalnya ya, banyak banget juga teman-temanku yang satu profesi dengan aku itu mengeluhkan hal yang sama, terutama kayak sales produk. Tentunya aku ngomongnya ini produk salon ya, itu semuanya pada sambat karena memang situasi sekarang itu berbeda dengan bulan-bulan yang kemarin. Karena satu, kemarin kan ini musimnya anak masuk sekolah, daftar dan lain sebagainya, terus lagi pergantian presiden ini memang sangat berpengaruh sekali bagi perekonomian. Ini aku ngomong bukan karena sok tahu atau seperti apa ya, memang dari tahun-tahun yang dulu-dulu ketika pergantian masa jabatan presiden, semua bisnis itu melemah, semuanya melemah, daya beli orang itu berkurang. Adapun itu tidak semaksimal mungkin seperti yang hari-hari biasanya, karena orang lebih sering menawar ini dan itu, karena yaitu tadi banyak pengusaha-pengusaha besar, dalam arti entah itu perusahaan-perusahaan pabrik atau seperti apa, itu lebih menyaring karyawan, dalam arti banyak juga yang kayak di PHK segala macam. Itu di sekitaran sini tuh banyak banget, karena di sini tuh kan wilayah industri ya kan, jadi sedikit banyak aku tahu perkembangan di mana banyak banget karyawan-karyawan itu yang memang dirumahkan dulu ataupun dipecat, karena itu tadi sangat berpengaruh sekali dunia perdagangan di masa-masa transisi pergantian presiden. Kenapa seperti itu? Karena beda presiden itu juga beda kebijakan ya. Bahkan kalau kalian jeli nih, aku ngomong para pemain salon loh ya. Jadi kalau kalian main di estetika, banyak sekali mesin-mesin yang dari luar, khususnya dari Cungkok ya, itu untuk masuk ke Indonesia agak susah banget. Bahkan beberapa mesin-mesin itu hampir langka dan harganya melonjak berkali-kali lipat. Karena apa? Kebijakannya pun sudah mulai berubah. Dari yang presiden yang lama ini kebijakannya seperti ini, mungkin barang-barang dari luar itu gampang masuk Indonesia, jadi harga itu tidak terlalu signifikan naiknya ya. Tapi mau peralihan ini gila, mahal banget. Aku yang mau membeli skin analyzer aja itu harganya berkali-kali lipat, dan itu harus ada inilah, apa sih istilah kasarnya, gampangnya itu jadi kayak mesin dari luar itu harus ada STNI-nya Indonesia. Nah, dan itu kan juga perlu biaya juga, dan itu yang bikin harganya juga lebih mahal daripada sebelumnya. Makanya kalau kalian cek di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia atau apapun kayak yang jual-jual peralatan kecantikan, itu semua pasti pada libur kalau nggak gitu pre-order berapa bulan, berapa hari, berapa minggu seperti itu, karena kebijakannya sudah mulai mau berganti. Jadi sangat berpengaruh sekali sama daya beli masyarakat. Itu tentunya kalau kita ngomong globalnya ya. Makanya
Kalau salon kalian ini agak menurun pendapatannya atau tidak seperti biasanya, itu wajar sekali. Wajar, memang kalian di bulan-bulan seperti ini itu harus menahan yang namanya keuangan. Karena apa ya? Karena itu tadi, bulan-bulan penuh ketidakpastian. Karena kebijakan itu bisa juga menguntungkan rakyat kecil, bisa juga tidak menguntungkan rakyat kecil, tergantung nanti yang di atas itu yang seperti apa. Makanya orang lebih skip uangnya, ya kan. Ibarat kata itu kalau bisa dihemat, dihemat semaksimal mungkin, karena kan belum tahu kedepannya seperti apa. Kalau sudah berganti dan sudah jelas ini kebijakan-kebijakan dan peraturan apa aja, itu biasanya pelan-pelan ekonomi juga akan kembali pulih. Kalau untuk masa-masa seperti ini itu saya bilang wajar. 5 tahun yang lalu, kalau 5 tahun yang lalu karena masih sama ya kebijakannya, jadi tidak terlalu seperti sekarang, karena ini berbeda orang juga masa pergantiannya. Ini sama kejadiannya persis ketika pergantian dari Pak SBY ke Pak Jokowi dulu juga hampir sama juga seperti ini. Jadi aku juga pun nggak kaget seperti ini. Makanya aku kasih tahu sama kalian, aku bukan mengguru kalian, aku hanya sekedar berbagi apa yang aku tahu, apa yang aku alami. Ketika kalian membuka usaha, khususnya bidang salon, makanya kenapa aku selalu bilang, selalu pisahkan namanya rekening salon dengan rekening pribadi. Supaya apa? Supaya ketika kalau terjadi hal-hal seperti ini, itu tidak carut-marut. Ibarat kata nih, untuk kebutuhan pribadi dalam arti keluarga kamu itu selalu aman dengan uang pribadi kamu, jadi tidak nyampur. Adapun terdesak kebutuhan salon itu harus menggunakan rekening salon sendiri supaya tidak rancu gitu loh. Terkadang aja ya, aku yang sudah bener-bener pilah-pilah ini itu aja terkadang masih agak sedikit ruwet ya, apalagi kalau tidak dipisah-pisahkan untuk menjaga hal-hal seperti ini loh. Ketidakpastian di mana kita harus membayar pegawai, harus membayar sales, ataupun kita pembaruan peralatan segala macam, itu semuanya supaya nggak rancu, terus tertata keuangannya. Makanya harus benar-benar manajemen itu harus bagus kalau kita punya usaha salon. Tidak hanya sekedar usaha salon ya, usaha apapun pun juga kayak gitu. Cuman di sini aku menekankan sekali lagi, aku bicaranya tentang salon. Jadi kalau untuk bulan-bulan seperti ini wajar ya Kak, kalau kalian mengalami di mana masa-masa kok agak ini ya, kok agak itu ya, wajar semuanya kok, bukan hanya kamu. Bahkan seperti yang aku bilang, sales produk pun juga mengeluhkan hal yang sama ya, karena itu tadi. Jadi kalian nggak perlu khawatir, namanya juga masa peralihan. Masa peralihan itu masa sesek-seseknya, masa dimana kita juga harus ya puasa dulu, tapi kita juga harus membayar gaji pegawai, harus mencukupi kebutuhan yang di salon segala macam. Ya namanya juga usaha itu seperti itu, makanya diperlukan manajemen yang bagus dan yang baik. Makanya aku kadang heran kalau orang membuka usaha salon tapi dia ini harganya murah-murah, kok bisa ya mengatur manajemen yang seru. Aku aja yang sudah tertata aja terkadang masih mumet ya, apalagi yang mereka menjual dengan harga murah. Bagaimana bayar ke supplier? Biasanya sih kalau yang harga-harga di bawah rata-rata, harga tidak pada umumnya, itu rata-rata mereka itu mengambil barang bukan dari sales ya kan, biasanya loh ya, tidak semuanya seperti itu memang. Cuman kadang kita sendiri aja yang harga standar sesuai itu aja kita kadang masih puyeng juga loh. Makanya kalau kalian punya usaha, jangan pernah kalian mengikuti yang namanya perang-perang harga. Kalau kalian mengikuti yang namanya perang-perang harga, ketika terjadi situasi yang seperti ini, kalian akan bingung. Bingungnya kenapa? Terkadang kenapa harga smoothing misalkan bisa naik, karena kita ngambilnya dari sales juga harganya naik.
Dan produk itu juga harganya naik dari pabriknya. Kenapa pabrik bisa menaikkan harga produknya? Karena mungkin oh ini bahan bakunya ini harus impor segala macam. Karena ada kebijakan ini itu, barang yang dari luar masuk ke Indonesia ini agak ribet melalui ini, melalui itu, dan akhirnya membutuhkan kos yang banyak, dan itu berdampak pada harga treatment di salon. Kalau harga treatmentnya di salon tidak menyesuaikan, hanya sekedar menjual supaya salonnya aja, supaya setiap harinya rame, ya kalian nggak akan dapat apa-apa. Kalian hanya akan dapat capek beneran. Dapat capek, memang salon kamu rame, tapi capek. Capeknya apa? Capek tenaga, capek pikiran. Kalian tidak akan dapat yang namanya investasi jangka panjang. Coba deh, kalian ini ya, kalian amati dan kalian lihat. Aku tidak bilang semuanya ya. Aku hanya ngomong beberapa yang saya tahu. Ketika menjual treatment murah-murah, pasti dia tidak akan ada yang namanya satu nilai investasi. Nggak akan ada. Uangnya akan habis untuk membeli produk. Bener, kelihatannya salonnya oh rame, setiap hari ada orang. Tapi tidak ada uangnya. Hanya dapat nama aja. Nama rame karena murah, bukan karena kualitas. Gitu loh. Jadi kalau kita bermain bisnis, boleh kita menjual murah. Kalau kita menjual murah itu kita harus dalam arti kita harus mengerti promo saat kita membeli produk di sales. Ada produk murah nih, misalkan terkadang kan sales ada promonya, misalkan ada keluar produk baru dan harganya di luar nurul, dalam arti murah-murah biasanya, itu kalian harus ngambil banyak, dikip banyak. Ya, dikip banyak, kalian baru bisa menjual murah. Itu jatuhnya akan balance gitu loh. Tapi kalau kalian rata sepanjang hari, sepanjang bulan, selama 1 tahun, beberapa tahun, tiap harinya selalu menjualnya murah, kalian tidak akan mendapatkan satu nilai investasi. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita ngekip barang itu kan kita butuh modal banyak Kak, kalau untuk stok itu memang benar. Tapi kalau kalian sering mengambil produk di sales, itu kalian ada masa temponya ya. Jadi untuk menanggulangi masa-masa yang sulit ya, kalian pun juga harus pintar manajemennya. Jadi jangan kaget di bulan-bulan seperti ini, itu memang perekonomian lagi seperti ini. Lagi seperti ini tuh bukan kalian aja yang ngalami, semuanya. Ya ada yang datang ke salon, tapi tidak seperti biasanya. Apalagi sekarang itu persaingan itu sangat ketat. Dan banyak banget kalau kalian merasa nih yang punya salon ini ya, yang bener-bener punya tempat loh ya, bener-bener punya tempat salon sendiri. Banyak banget orang juga aji mumpung, home service, kayak gitu-gitu banyak banget, dan itu kadang ngerjainnya salah, masih nanya-nanya segala macem. Aku tuh sering banget dapat pertanyaan begini begitu soal smoothing rambut lah, soal inilah, soal itulah. Ya kadang belum, ilmunya itu belum mumpuni, kok ya berani-beraninya membuka usaha jasa home service smoothing rambut. Kalau posisi kena masalah, dia sendiri yang susah sebenarnya. Kalau nggak aku jawab itu ada loh yang sampai marah-marah kayak gitu. Makanya di tengah perekonomian yang seperti ini, persaingan yang ketat ya, kita harus benar-benar yang namanya satu, menjaga kualitas. Pertahankan harga kalian ya. Boleh memberi diskon, tapi jangan kebangetan. Karena apa? Yang dirugikan satu lagi adalah kalian. Kalian yang dirugikan, apalagi masa-masa yang seperti ini kalian baru kerasa. Makanya pentingnya harga wajar. Makanya kenapa terkadang banyak salon-salon itu yang berperang harga, yang harganya murah-murah itu pada banyak musuhnya. Karena apa? Harganya tidak sewajarnya. Karena salon A, B, C dan salon D, E, F misalkan ini menerapkan sistem harga yang variatif, dalam arti sama, paling beda-beda 5.000 ya kan ya, 5.000, 10.000. Tapi ada salon yang sampai harganya itu bedanya sampai 50%.
kan ibarat kata itu apakah jasanya tidak dihitung atau seperti apa. Nah itu kan yang bikin terkadang orang menjadi tidak suka dengan mungkin ya yang membuka usaha salon dengan harga hancur-hancuran seperti itu, karena ibarat kata itu harga bukan umumnya lah ya. Nanti akan kerasa kalau posisi perekonomian yang seperti ini, ya kan. Ini hanya sekedar curhatan-curhatan, cerita-cerita, ya kan. Terkadang kan kita nggak pernah tahu ya kita mau cerita sama siapa, mau tanya sama siapa. Terkadang kita mau curhat sama temen tuh malu segala macem. Jadi aku sharing sama kalian supaya kalian tuh tahu, oh kondisinya di Sidoarjo ini seperti ini. Jadi salonku ini ada di Sidoarjo ya. Kebetulan di Sidoarjo ini adalah kawasan industri, di mana di sini itu banyak pabrik. Nah, kenapa saya bisa paham sekali? Karena kebanyakan customer-customerku adalah karyawan-karyawan pabrik yang mereka sedikit banyak itu bercerita, oh ternyata kondisi perekonomian itu seperti ini loh kalau untuk karyawan-karyawan, makanya berimbasnya pada mungkin usaha-usaha yang lain itu jadi agak sedikit meredup. Jadi seperti itu ya kan. Makanya kadang orang nge-share tutorial ini itu di sosial media ataupun di YouTube ataupun di mana, itu memang sebenarnya baik karena kan rezeki masing-masing, tapi terkadang ada banyak disalahgunakan sama orang untuk membuka jasa-jasa yang seharusnya dia ini belum menguasai hal itu karena mungkin membutuhkan uang, coba-coba segala macam dipraktekkan, yaitu terjadi masalah dan akhirnya jadi bumerang bagi salon-salon itu sendiri. Seperti itu. Makanya terkadang bukan aku tidak mau menjawab bagaimana caranya smoothing, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu. Kalau kalian sebagai pelaku usaha sama seperti saya ketika mengalami sebuah masalah, oke, kita sharing. Tapi kalau kamu suruh menjawab, ya bagaimana caranya smoothing ini tuh, dan saya harus menjelaskan dari awal. Apa bedanya dengan saya mengajari anak kursus yang ada di tempat saya? Saya membagikan nomor WA saya untuk sharing. Sharing ya, bukan ngajarin dari nol. Jadi jangan salah arti ya, ibarat kata itu saya juga cari uang, kamu juga mungkin yang nonton video saya ini juga sama profesinya dengan saya, tapi mbok ya jangan terlalu yang seperti itu ya. Kita ini sifatnya sharing. Oh saya pernah juga ngalami seperti kamu nih, aku pernah nih rambut customer nih molor sekali, oh caranya itu seperti ini loh sis, ini ya, itu namanya sharing. Kalau mau diajari mulai dari nol ya harus kursus, itu aja sih ya. Sharing-sharing kali ini supaya apa? Supaya antara saya dengan kalian yang nonton videoku ini sama-sama mengerti apa yang saya sampaikan, mengerti dengan apa situasi yang terjadi sekarang ini. Bukan saya menggurui atau seperti apa, karena kalau saya harus menjawab satu persatu, salon ini gimana, salon itu gimana, capek-capek sendiri. Lebih baik saya bikin video seperti ini supaya kalian juga mengerti. Ekonomi kemungkinan juga selama masih belum berganti secara resmi mungkin akan seperti ini, karena yaitu tadi aku ada beli mesin aja masih belum nyampe, dan itu harganya jadi berkali-kali lipat dari sebelumnya. Harus menunggu kebijakan yang baru, peraturan yang baru supaya tahu. Jadi kemungkinan hal-hal seperti itu ini jadi patokan dan jadi acuan bagi pengusaha-pengusaha juga ya kan. Itu aja sih yang mau aku sharing sama kalian. Penting nggak penting hal seperti ini patut kita tahu, patut kita mengerti sedikit banyak. Oh ternyata kakak itu seperti ini, oh ternyata di sana seperti ini. Itu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe.